Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk tim dosen beserta tim Asdos. Kenalkan nama saya Gayus Sandokana Kila. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario untuk modul payroll untuk PT RSISDM. Nah, jadi secara singkat, ini untuk skenario-nya. Nah, jadi pertama, sebenarnya mirip dengan lab, cuman di sini untuk skenario itu sendiri, PTR System ini akan menggunakan modul payroll untuk memulai penggajian karyawan secara efektif, efisien, dan transparan. Nah, ini bisa dimulai dengan buat salary roll kategoris, gaji pokok, tunjangan, potongan, dan pajak oleh Hadi sebagai manajer HR. Kemudian dilanjutkan dengan salary roles. Kemudian habis itu membuat salary structure. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan salah satu case untuk skenario-nya adalah staff pada satu, yaitu untuk Hafid. Karena itu data kontrak karyawannya nanti akan diimport secara otomatis ke dalam sistem. Nanti pada akhir bulannya slip gaji bulanan akan dibuat secara otomatis dan mempertimbangkan perhitungan tadi setelah dibuat sebelumnya. Nanti diposting ke dalam jurnal payroll dan Hafid bisa menerima notifikasinya dan mengecek slip gajinya secara online. Dan demikian modul ini bisa mempermudah untuk proses penggajian secara terintegrasi akurat serta mendukung pelaporan keuangan perusahaan. Nah, ini untuk singkatan untuk bisnis prosesnya. Pertama-tama, administrator akan mengaktifkan modul payroll dan payroll accounting, kemudian memberikan akses manager untuk manajer HR pada modul payroll. Nah, kemudian ini selanjutnya akan membuat juga untuk salary roll-nya dan penghitungan yang lainnya. Nanti akan berakhir dengan memposting payslip. Kemudian employee akan melakukan pengecekan payslip. Oke. Sekarang saya akan lakukan tahapan yang pertama. Di sini akan mengandalkan lab juga karena prosesnya ada mirip seperti dengan yang ada pada lab 10 untuk payroll. Pertama-tama kita login sebagai admin dulu. Kemudian nanti setelah kita login sebagai admin, kita akan cek untuk ini ya modul untuk apa? Apps payroll accounting dan payroll. Bisa kita cek di apps. Kemudian kita cari yang namanya payroll. Sorry. Nah, di sini udah ya. Sini bisa terlihat ada payroll accounting dan payroll sudah terinstall. Oke, dengan demikian kita bisa langsung saja lanjut ke tahapannya yaitu setting untuk manager HR-nya dengan manager. Kita bisa ke settings dan kita manage user. Nah, kalau misalnya kita lihat di masalah data employee, sini berperan sebagai manager HR adalah Hadi ya. Kemudian nanti kita akan mengerjakan semuanya sebagai Hadi. Jadi kita bisa cek di sini. Dan kemudian di kita akan memberikan akses manager untuk payroll untuk Hadi. Nah, di sini udah ya untuk payrollnya manager. Kemudian selanjutnya kita akan set juga untuk user yang di case ini adalah Hafid sebagai officer di payroll. Kita bisa ke sorry, settings. Ini ada Hafid. Kemudian kita akan set di payroll sebagai officer. Di sini udah sebagai officer. Nah, akan kita save. Sudah sebagai officer ya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan login sebagai Hadi untuk case ini. Dan kita akan mengerjakan membuat salary roll kategori terlebih dahulu. Ya, kita udah login sebagai Hadi di sini. Kemudian kita akan masuk ke model payroll. Dan kita akan, oh ya, sebelum itu kita perlu aktifin ini dulu ya. Aktifin developer mode-nya terlebih dahulu. Oke, sudah. Kemudian kita bisa langsung saja ke model payroll dan ke salary roll kategoris. Salary kategorisnya bisa di sini. Oke, nanti di sini akan klik new dan kemudian kita bisa isi saja untuk salary kategorisnya. Ini bisa diisi sesuai dengan yang ada di lab.
Sebentar. Nah ini salary role kategorisnya. Oke, untuk sementara saya akan buatnya terlebih dahulu. Baik, ini adalah beberapa salary role kategoris yang telah saya buat. Mungkin pertama-tama bisa saya tunjukkan ya. Ini sudah sesuai dengan yang ada di lab. Ada 9 buah. Dan ini juga ada 9 buah. Jadi pertama-tama ini ada annual neto dengan kodenya ANET. Kemudian ada annual PPh satu atau APPH. Kemudian ada biaya jabatan BJAB, gaji pokok GP. Oh ya, kemudian di sini ada penghasilan kena pajak PKP, penghasilan tidak kena pajak PTKP, ada PPh satu PPh, tunjangan TJN, potongan dengan kode pot. Ini sesuai dengan yang lab. Kemudian berikutnya kita bisa lanjut ke membuat salary rules ya. Nah ini membuat salary rules-nya kita bisa langsung saja di bagian yang sama. Langsung saja ke masuk ke salary rules-nya. Nanti, nah di sini kita bisa masukkan salary rules. Karena nanti ini aturannya ada sesuai dengan yang ada di bagian ini. Untuk masing-masingnya sama. Dan nanti untuk penjelasannya akan saya berikan setelah saya membuatnya. Oke, saya akan lanjut untuk membuat salary rules-nya terlebih dahulu. Ya, baik, ini sudah ada beberapa salary rules yang telah saya buat. Mungkin saya akan jelaskannya secara satu persatu ya. Pertama-tama, sini kita bisa bandingkan dengan yang ada di Lab 10 ini. Karena ini secara overall aturannya sama. Yang dipakai basisnya adalah PPh satu dan ini semua perhitungan ini sudah ada di dalam perhitungan PPh satu ya. Pertama-tama di sini ada annual neto. Annual net. Nah, ini perlu ditambahkan juga bahwa setiap masing-masing salary roles ini perlu ada yang namanya urutan penghitungan ya. Karena ada beberapa yang dependen satu sama lain. Yang demikian ini udah ada saya letakkan juga untuk masing-masing urutannya atau sequence-nya dari yang telah saya kerjakan di lab. Dan demikian saya bisa taruh ini untuk di tugas kelompok. Pertama-tama ada annual neto. Annual neto ini seperti ini ya. Adanya net. Dan untuk amount-nya kita bisa pakai pattern code seperti berikut. Untuk komennya bisa dihapus dan untuk formulanya bisa seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke annual PPh satu. Dan ini adalah fixed amount ya, 3 juta. Dan kodenya PPh. Oke. Selanjutnya adalah biaya jabatan. Untuk biaya jabatan ini BJAB. Nah, terus fixed amount-nya juga 500.000 ya. Selanjutnya ada gaji pokok. Gaji pokok ini GP. Kemudian di sini pattern code-nya adalah contract wage. Kemudian berikutnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, ada di sini. Nah, rumusnya seperti ini, ANET dikurang PTKP. Kemudian selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak. Di sini PTKP. Kemudian untuk fixed amount ini sesuai pembagian. Nah, sesuai pembagiannya bisa kita cek. Untuk user Hafid ini, kita bisa, nah ini adalah, sorry, ini adalah master data user payroll yang telah saya yang telah saya buat. Dan di sini adalah Hafid, kita bisa cek dia golongannya adalah golongan 1B ya. Dengan demikian, kita bisa cek untuk gajinya untuk golongan 1B adalah 4.500.000. Nah, demikian, kita bisa set di sini adalah 4.500.000 untuk fixed amount penghasilan tidak kena pajaknya. Oke. Nah, berikutnya adalah penghasilan kena pajak. Terus ada ini penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya ada PPh satu. PPh satu sesuai rumusnya juga. Sesuai PPh 12, PPh. Kemudian ada tunjangan, beberapa tunjangan di sini, tunjangan tambahan. Tax amount ini sesuai pembagian, kita bisa cek di sini lagi di master data user payroll. Di sini dia adalah TK1. Kemudian TK1 ini tunjangannya itu adalah 58 500. Sorry. Oh, ini tunjangan tambahan. Oh ya, sorry. Tunjangan tambahan itu adalah yang ada di sini. Di ini makan. Berarti tunjangan tambahannya makan 700.000. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita bisa bandingkan lagi tunjangan tambahan. Kemudian ada tunjangan BPJS kesehatan. Sini pakai rumus juga. Kontrak wage kali 0,04.
Kemudian ada tunjangan JKK. Nah, rumusnya dikali sama 0,0024 pada JKK. Ada tunjangan JKM juga. Tunjangan JKM dengan kontrak wage-nya JKM ya ini 0,03. Kemudian selanjutnya ada JHT. JHT ini 0,037. Kemudian selanjutnya ada JP. Kontrak wage dikali 0,02. Oke. Kemudian lanjut ke potongan atau masuk ke iuran. Nah, ini iuran ini sama ada beberapa rumusnya juga dikali 0,04 gajas 2. Kemudian ada iuran JKK kali 0,024. Kemudian JKK 2. Dan kita lanjut ke JKM, iuran JKM. Ada JKM 2, kemudian dikali sama 0,03. Nah, kemudian di sini ada iuran JHT. Iuran JHT ini adalah 0,007 dikalinya JHT 2. Kemudian ada iuran JP2, mana ini nanti dikali sama 0,03. Kemudian yang terakhir adalah net salary. Nah, untuk pembuatan net salary ini dia mirip, nah nih dia dengan perlu, kalau yang dari lab ini kan dia sudah ada. Namun kalau misal dari sini kan belum ada yang dari default kan. Dengan demikian kita bisa buat baru untuk kategori belum ada juga. Kita bisa cek yang ada di lokal sini untuk contohnya seperti apa. Seharus kategorisnya. Nah, ini ada net seperti ini. Oke, bisa kita tiru saja. Seharus kategorisnya kita buat baru. Nah, ini namanya adalah net dengan kodenya net. Net, net. Oke, seharus kategori net sudah dibuat. Kita bisa balik lagi ke salary rules. Nah, demikian kita bisa buat lagi yang baru. Nah, namanya ini adalah eh kita bisa cek yang ada di sini. Nah, ini ada di salary, ini di net. Ini kategoris rules net salary. Nah, nih. Oke, ini bisa kita sesuaikan saja dengan yang di lab juga. Ini namanya net salary. Dan untuk kategorinya adalah net yang sudah dibuat. Kemudian untuk kodenya adalah net. Nah, ini sequence bisa paling terakhir 5. Kemudian untuk ini bisa kita set ke Python code-nya. Terus ini penghitungannya adalah kategoris dot net 12 sama kategoris dot ppl. Oke, ini sudah. Namun ada yang perlu kita set lagi untuk accounting dan banknya. Nah, di sini kita bisa coba lihat yang dari mediumnya panduannya. Accounting. Nah, ini debit account sama kredit account belum dibuat ya. Mungkin ini kita bisa save terlebih dahulu. eh Sebentar. Kita cek. Ini sudah benar. Kategori sanet yang bagi 12. Ini sama kategori PPH. Sequence paling terakhir. Oke, kita save. Net salary. Nah, kita bisa ke accounting. Nah, untuk membuat barunya, kita bisa lihat di mediumnya. Nah, nih, untuk debit account dan kredit account ya. Jadi pertama-tama kita bisa ke debit account. Nah, di sini kita akan buat debit accountnya itu dia adalah seperti ini ya. Oke, kita bisa ikutin saja yang ada di medium. Misal kita coba ketik aja namanya tes create and edit. Nah, nih kita bisa masukkan seperti ini. Kodenya adalah 11200009. Kemudian account name-nya adalah payroll. Kemudian untuk type current asset, ya ini default saja. Oke,
sudah sesuai sama, kita bisa save and close. Nah, nanti kita bisa pilih untuk debit account adalah yang ini. Selanjutnya untuk credit account juga sama. Kredit account perlu dibuat terlebih dahulu. Kita bisa ketik aja tes. Nah, ini kita dan edit. Dan kita bisa isi kredit account-nya sesuai dengan yang ada di sini. Soal namanya 111 2000. Kemudian di sini ada 4. Sini ada salah apa namanya bank. Ini juga default aja untuk kredit account-nya. Ya, kita save. Nanti kita bisa lihat di sini ada yang bank. Oke, di sini bisa kita lihat ya untuk kredit account-nya di sini udah sesuai. Oke, nah ini kita bisa save untuk accounting-nya. Oke, jadi dengan demikian ini salary roles-nya sudah ada semua. Kemudian kita bisa lanjut ke pembuatan salary structure. Nah, untuk salary structures-nya ini kita bisa masuk. Nah, ini udah cek dulu ya, net salary udah jadi. Kita masuk saja ke salary structures. Kemudian kita buat sesuai yang ada di lab saja. Tahu-tahu kita buat salary structure-nya untuk salary PT kita bisa klik new, dan kita isi sesuai dengan yang ada di sini. Nah, namanya adalah uh, salary PT kita, bukan, berarti salary PT SSDM, TR SISDM. Kemudian dengan reference-nya adalah reference dari, oh ya, PT belum dibuat. Oke, sebentar. Saya akan buat PT terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini ternyata untuk reference bisa langsung diketik saja ya. Sama seperti ini. Untuk ininya SS01. Nah, ini untuk parentnya mungkin bisa dihilangkan saja sama kayak yang di lab. Ini udah selesai. Kita coba save. Nah, ini udah jadi PTR Sysdem referensi SS01. Oke. Kemudian setelah itu kita ini udah bisa dilihat ini sudah sesuai dengan yang ada di lab. Dan ini udah ada semua sampai net salary. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 totalnya. Dan ini sama juga ya seperti yang ada di sini ada 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, udah 19. Dengan demikian, kita bisa langsung aja sambung ke selanjutnya, itu kontrak employee. Nah, sini untuk kontrak employee, kita bisa ke uh, masuk ke modul employee ya. Sini. Nah, ini udah ada semua employee-nya sampai selesai sampai dari semuanya. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung saja apa yang akan kita lakukan kalau di sini kalau di lab kita akan membuatnya secara manual. Namun kalau di sini kita akan coba lakukan import terlebih dahulu. Nah, untuk import kontrak employee, kita bisa ke contracts. Nah, di sini memang belum ada, nah, tapi kita bisa lakukan caranya dengan seperti ini. Ada di paling bawah dari medium yang ini. Kita bisa ke sini. Di sini kita sudah ada di model employee ya. Kemudian kita bisa langsung saja coba akses ini. Namun kita ganti dengan eh kita baru. Ini berarti adalah, nah, oke, ini udah ada ini ya, import import halamannya. Nah, kita saya juga ada di model employee-nya. Kita
Kita coba eh, upload file. Oh ya, belum di-download. Ini adalah kontraknya ya. Saya coba download terlebih dahulu. Excel. Ini yang kelima. Langsung aja import upload file. Oke, kemudian ada tambahan di sini yang kosong ya. Untuk kontrak name-nya apa? Kita bisa coba cek di sini kontrak name-nya apa adalah kontrak reference. Kita bisa cari kontrak reference. Oke, setelah sudah semua kita coba tes. Nah, ini ada beberapa yang error. Maka saya akan coba untuk configure terlebih dahulu. Oke, baik. Eh, jadi untuk problem ini ternyata tidak apa-apa. Bisa kita coba import saja. Namun sebelum itu saya mau coba lihat dulu ya untuk kontraksnya. Di sini saya akan menampilkan bahwa di sini untuk kontrak saya memang semuanya belum ada ya. Bisa dicek di sini. Kontrak ini untuk semua employee-nya masih nol, yang artinya eh, belum semua employee-nya masih belum memiliki kontrak yang aktif. Nah, kita bisa coba lakukan import sekarang. Kita upload file lagi. Loads. Tes. Oke, ini nggak apa-apa. Kemudian kita langsung saja import untuk data ininya, kontrak saya. Oke, sudah lihat ya 90 record successfully imported. Kita bisa cek ke contracts employee dan di sini ada semuanya yang sedang running ya. Oke, termasuk kita bisa coba cek untuk Hafid, mana ini adalah case untuk yang akan kita pakai. Ini untuk Hafid sudah ini ya, sudah berjalan untuk kontraknya. Adalah kontrak 89 dengan start date dan end date-nya sebagai berikut. Working schedule-nya, monthly wages-nya, setelah statusnya adalah running. Oke, ini artinya kita sudah berhasil. Selanjutnya, setelah kita melakukan import kontrak, kita bisa langsung lihat saja di tahapan berikutnya. Untuk employee ini sudah, untuk create kontrak sudah. Nah, kemudian untuk tambahan, kita akan buat salary journal payroll baru. Nah, nanti kita bisa ke bagian langsung saja ke Hafid karena case yang akan kita pakai adalah Hafid. Kita bisa ke sorry. Nah, nih kita klik untuk kontraknya. Nah, kita ke bagian accountingnya dan salary journalnya masih kosong ya. Kita akan buat salary journalnya terlebih dahulu sesuai yang ada di lab juga. Oke. Em, kita bisa coba ketik dulu ya tes. Kita akan langsung aja buat salary journal. Oke, nah ini di sini namanya payroll. Kita ikutin saja sesuai yang di lab. Payroll. Kemudian kita set type-nya adalah bank. Nah, di sini ada nih beberapa. Oke, pertama-tama kita set untuk sales. Sebentar, ini saya lakukan analisa terlebih dahulu. Bank. Sales. Oke, ini udah sama sesuai yang di lab. Kita bisa ikutan aja nih. Oke, di sini adalah type bank. Kemudian di sini untuk profit account-nya adalah bisa kita ikutin aja. 8110041. Oke, kita bisa create and edit di sini untuk profit account-nya ya. Sini 8110000. Kemudian 40 tiga kali 40. Kemudian untuk account name-nya adalah other income. Oke.
Kemudian berikutnya kita bisa, ini di sini ada kita set default aja, save and close. Kita bisa lihat di sininya untuk profit accountnya, sebentar, kita coba lagi. Sebentar, saya coba analisa terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk sebagai lanjutannya, karena tadi ketika kita ingin membuat payroll ini kan dia perlu ini ya, profit account dan loss account. Sementara ini adalah perlu perlu chart of accounts dari model accounting ini dari localhost Udo saya. Namun untuk yang pada tahap pembuatan video ini, modul accounting belum ada. Bisa dilihat kalau misal di sini ada di bawah dashboard ada accounting. Dengan demikian, mungkin saya akan lanjutkan ini untuk part 2 karena kita perlu charts of account di bagian accountingnya, di mana kita perlu account other income, sorry, di next other income. Nah, kita perlu other income ini, dan satunya lagi kita juga perlu employee salary. Kita juga perlu employee salary juga, employee salary. Nah, kita juga perlu employee salary, di mana ini ada model accounting, namun untuk sementara di deployment ini belum ada model accounting, jadi harus menunggu part yang lain dulu. Untuk lanjutan videonya, saya akan lanjutkan di part 2 untuk pembuatan salary journal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.